Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat, katanya Kultum, media pembelajaran ala-ala Kultum yang mengangkat berbagai topik dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, topik yang akan kita angkat sekarang adalah manusia minta perlindungan pada jin. Bolehkah atau apa dasar kalau tidak boleh? Ya. Ya, Ya, berdasarkan surat Al-Isra ayat 70 ya, manusia adalah makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Lebih sempurna atau lebih mulia ya, lebih mulia dari dibanding malaikat dan apalagi jin ya, Ya. sebagai makhluk Allah. Ya. Nah, terkait dengan hubungan manusia dengan jin, pertanyaan pertama ya yang akan Ya. saya coba tanyakan ya pada Abu Salman. Bolehkah manusia itu minta perlindungan kepada jin? Iya. Terima kasih pengantar yang baik Ibunya Salma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi manusia meminta atau memohon perlindungan kepada jin itu jelas tidak boleh dan bisa menjurus syirik ya. Itu di dalam Al-Qur'an ya, surat Jin surat 72 ayat 6 ya, yang berbunyi wa annahu kana rijalum minal insi yauduna birijali minal jini fasadahum rohaqa. Nah itu terjemahannya, kalau kita baca terjemahan maupun tafsirnya, itu adalah seorang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada jin, seorang laki-laki dari kalangan jin, maka itu akan menambah dosanya. Ya, menambah dosanya. Itu kebanyakan orang tidak begitu jelas artinya apa, maknanya apa, sebelum kita membaca asbabun nuzulnya ya. Nah ini saya baca asbabun nuzulnya ini saya dapatkan itu di kitab tafsir Jalalain ya. Jalalain ini dua Jalal ya. Itu Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah ini di dalam tafsir itu ada juga dilampirkan adalah asbabun nuzulnya ayat-ayat Quran, tapi tidak semua ayat, hanya ada sebagian. Nah ini kebetulan yang surat Jin ayat 6 ini ada asbabun nuzulnya. Nah ini terkait juga di sini ada hadis, ini ada dua hadis yang disebutkan. Ini dari Ibnu Sa'ad dan juga dari Al-Qaraiti ya di sini. Jadi ada panjang lah ceritanya kalau baca sanadnya ya. Ada dua hadis yang intinya menceritakan tentang laki-laki tersebut adalah namanya Rafi ibnu Umair. Rafi Umair ini akhirnya menjadi sahabat ya, salah satu sahabat yang sebelumnya pada waktu mengalami kejadian ini dia masih kafir ya, masih non muslim, belum Islam. Dia ini seperti kebiasaan orang yang belum Islam itu, kalau dia masuk ke hutan, dia itu lewat hutan atau tempat yang angker, dia itu minta perlindungan kepada penunggunya. Penunggunya itu biasanya jin ya. Ya, dia minta perlindungan kepada jin untuk diselamatkan dari gangguan jin yang ada di situ atau gangguan binatang buas. Nah, ini seperti di Indonesia ya, banyak orang yang kalau yang belum Islam yang secara kafah itu masuk tempat yang angker, dia tolong bah. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nah, itu mbah di situ kan maksudnya jin juga. Jadi di sini ternyata Umair ini ketika Rafi ibnu Umair ini ketika kemudian dia masuk hutan itu, kemudian dia tertidur karena kecapean, dia bermimpi 3 kali sampai berulang-ulang mimpi 3 kali ya. Mimpi yang sama. Jadi tidur, mimpi buruk, tidur lagi, mimpi buruk. Intinya itu yang 3 kali berulang-ulang itu adalah ada seorang laki-laki muda yang akan membunuh untanya. Nah itu dia ketakutan di tengah hutan, untanya mati, dia kan jadi alat transportasi. Iya, alat transportasi utama itu di situ ya. Bayangkan kalau kita jalan di tengah padang pasir, mobil kita terhambat ya. Jadi seperti itulah bayangannya ya. Dan ini kemudian dia ketakutan dan ternyata kemudian datanglah seorang laki-laki tua dalam mimpinya dia itu melarang laki-laki muda itu untuk membunuh untanya, dan itu dia usir laki-laki muda itu. Nah ini kemudian si Rafi ibnu Umair ini masih dalam mimpinya dia mengucapkan terima kasih
kepada laki-laki tua tadi, ya. Karena Tetapi dia menolong. ya karena dia merasa telah ditolong gitu. Tapi kemudian dia dilarang oleh laki-laki tua itu untuk mengucapkan terima kasih kepada dia. Jadi di situ dia malah mengajak kamu kalau minta perlindungan jangan kepadaku, tapi berlindunglah kepada Tuhannya Muhammad, gitu disebut begitu, ya. Jadi harus kalau lain kali ke tempat yang seram, angker itu mintalah perlindungan kepada Tuhannya Muhammad. Terus si Rafi Ibnu Umar bertanya tentu saja kan, siapa Muhammad itu? Saya nggak tahu. Nah, datanglah ke kota Yasrib, nah sekarang Madinah ya, kota Yasrib. Nah kemudian Ibnu Umar ini, Rafi Ibnu Umar kemudian dia ke Yasrib. Nah ini pada waktu di Yasrib ini dia menemui Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi Muhammad SAW ini belum diceritakan tentang mimpinya itu. Itu ya, maksud kedatangannya bahwa saya bermimpi seperti ini seterusnya, saya disuruh menemui Anda gitu ya. Belum cerita, Nabi Muhammad sudah bercerita bahwa kepada para sahabat yang hadir di situ. Nah ini tidak diceritakan di mana ya kejadiannya, di masjid atau di luarnya, ini tidak ada di sini. Nah di satu tempat ada sahabat diceritakan, inilah laki-laki yang mengalami kejadian seperti ini, istri seterusnya ya. Nah, diceritakan, kemudian laki-laki tadi tentu Rafi bertanya, kenapa Anda bisa tahu? Karena saya datanglah ini ya, wahyu Allah, yaitu surat Jin ayat 6 tadi, ya, wa annahu kana rijalun minal insi yauduna birijalim minal jinni fasadahum raka. Ini cerita orang ini. Jadi ini luar biasa. Kemudian Rafi Ibnu Umar tentu saja langsung udah ini pasti benar Rasulnya ya, ini pasti benar, dan kemudian dia syahadat dan dia masuk Islam. Gitu. Ini cerita yang luar biasa sekali kalau kita tahu cerita itu. Ya. Ya, jadi kalau kita tidak boleh minta perlindungan pada jin, dan harus perlindungan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah cara perlindungan itu kita sampaikan sebagai seorang Muslim? Ya, jadi kan biasa kan orang ta'awudz ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Benar, dan juga minta perlindungan dengan kalimat-kalimat lainnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Gitu juga bisa. Apa itu? Ya, aku berlindung kepada Allah dari ciptaan Allah yang jahat gitu. Jadi ini kan kita jin atau apapun yang menyeramkan itu kan juga ciptaan Allah juga. Jadi kita berlindungnya kepada Allah yang menciptakannya gitu. Ya. Ya, jadi merujuk pada tadi riwayat dua hadis yang ya sama ceritanya sama ya. Ya, yang memperkuat asbabul nuzul dari surat Al-Jin ayat 6, surat Jin ayat 6 ya. Surat Jin ayat 6 ini, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa minta perlindungan pada jin itu jelas bukan suatu yang diperbolehkan ya dalam Islam. Bahkan bisa menjurus syirik ya. Menjurus pada syirik, dan kalau kita mengalami ketakutan atau satu sisi mungkin perlu perlindungan hanya kepada Allah lah kita betul berlindung. Betul, Itu saja kesimpulan yang bisa kita garis bawahi ya. Terima kasih nih kesimpulan yang bagus sekali. Pertemuan ini dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.